Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap luar biasa. Iya, saudara, hari ini kita sama-sama mau buka firman Tuhan. Buka langsung bersama Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita lihat di sana firman Tuhan berkata, ya, ini adalah satu kisah, saudara, bagaimana seorang Farisi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di Alkitab, judul perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Ya, ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama, baca sama-sama 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Iya, saudara, dikatakan di sini adalah seorang Farisi bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, apa itu orang Farisi, saudara? Farisi itu adalah satu pengikut mazhab yang terkeras di tengah-tengah pengajaran Yudaisme, saudara, ya. Dan Rasul Paulus berkata, aku ini seorang Farisi, ya, hukum Taurat, ya, aku menguasai, ya, semua apa yang diajarkan oleh Tuhan, tidak ada yang dilanggar. Jadi lewat apa yang dijabarkan oleh Rasul Paulus, kita bisa belajar, ya, sedikit gambaran tentang orang Farisi. Mereka adalah pengikut mazhab yang paling keras di dalam ajaran Yudaisme, paling fanatik, ya, paling tidak kompromi, itu orang Farisi. Ya, dan Farisi ini yang paling berpengaruh, paling besar di dalam semua sekte yang ada di dalam agama Yudaisme di tengah-tengah orang Yahudi. Bahkan dikatakan di sana, ya, dia itu seorang pemimpin agama, bukan hanya Farisi, tapi dia juga pemimpin di dalam agama, ya, Yudaisme, saudara. Yang dikatakan pemimpin itu di dalam agama Yudaisme itu ada 69 anggota Sanhedrin. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang sekolahnya itu, ya, sudah diakui. Mereka itu juga punya kedudukan yang baik di masyarakat. Mereka tidak bercacat, mereka tidak bercela, diangkat menjadi pemimpin dalam agama Yahudi, yaitu 69 anggota Sanhedrin. Dan para ahli teolog juga sepakat, ya, berkata bahwa Nikodemus Ben Gurion ini adalah salah satu orang terkaya nomor 3 di Yerusalem pada masa itu. Jadi saudara, kita tahu bersama gambaran dari seorang Nikodemus ini yang adalah orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Ya, ini bukan orang sembarangan. Kita tahu ketika Yesus datang, siapa yang paling menentang Yesus adalah orang-orang Farisi, ya, pemimpin-pemimpin agamanya. Mereka paling menentang Yesus, bahkan mereka hendak ingin membunuh Yesus. Saudara, dikatakan di sana, kita kembali ke Injil Yohanes pasal 3 tadi. Ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Saudara, Nikodemus ini dia punya satu kerinduan ketika dia melihat mujizat yang Yesus buat. Dia menyimpulkan sesuatu dalam hatinya, ada iman yang timbul di antara begitu banyak orang Farisi. Dia bilang, ini orang diutus Allah. Dia ini benar-benar orang yang diutus Allah. Dia ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi seorang Nikodemus yang tadi sudah saya jelaskan, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, untuk ketemu Yesus bahaya enggak? Bahaya kalau ketahuan dia memiliki hubungan pribadi dengan
Yesus, saudara. Makanya dia harus datang pada waktu malam. Waktu orang tidur. Tidak ada yang lihat. Karena dia sedang mempertaruhkan kedudukannya sebagai orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Waktu itu Yesus diserang sama semua orang Farisi. Lalu Nikodemus, kalau ketahuan imannya, dia menaruh percaya kepada Yesus. Itu sama saja dengan dia siap kehilangan segalanya. Saudara, hanya orang-orang yang memiliki sebuah kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, merekalah yang akan mengalami Tuhan. Merekalah yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan hanya menjadi Kristen yang datang duduk setiap hari Minggu di gereja. Kita semua harus melangkah kepada step yang berikutnya adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara ingat kisah seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun? Alkitab berkata ketika Yesus lewat di kotanya, ini perempuan sudah kehabisan harapan. 12 tahun dia mengalami pendarahan. Saya mau tanya sama para wanita di sini, kalau kita datang bulan, enggak usah 12 tahun. 1 tahun pendarahan terus. Lemes enggak? Ya, jangankan lemes saudara. Ya, saya ini setiap bulan itu tekanan darah saya turun, darah saya drop itu. Saya tuh kalau kena vertigo tuh udah kayak orang mau mati. Tekanan darah itu cuma ya 80/60 itu sudah kayak orang mau mati saya. Ini 12 tahun. Saya bisa bayangkan dia sempoyongan. Tapi ketika dia mendengar ada seseorang yang bikin mujizat. Dia dengar orang cerita, ada yang namanya Yesus. Dia tuh datang, Mesias, yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan. Tiba-tiba ada iman yang timbul di hatinya. Lalu dia bilang begini, kalau orang itu datang ke sini, aku akan bertemu dengan dia. Asal ku sentuh jubahnya, aku percaya aku pasti sembuh. Amin saudara. Dan ketika Yesus datang, dikatakan perempuan ini menembus ribuan orang yang mengelilingi Yesus. Yesus saat itu viral. Kenapa? Mujizat demi mujizat dia buat. Orang pengen nonton siapa Yesus itu. Perempuan ini dengan sisa tenaganya, hanya dengan iman yang dia punya yang besar itu, dia bilang asal ku sentuh jubahnya, aku sembuh. Dia terobosi seribuan orang itu saudara. Dan dia berhasil. Mungkin dia cuma sentuh ujungnya tok. Karena dia puyeng, dia pusing. Diterobos orang banyak. Banyak yang berdesakan di samping Yesus. Dia cuma sentuh begini. Dan Alkitab berkata saat itu juga ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Lalu Yesus berpaling dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya bilang, hello, siapa yang jamah kamu? Ini yang ikut kau ribuan orang. Bukan cuma jamah, mereka mendorong, mereka mungkin pegang baju Yesus, jubah Yesus. Saya itu bayangkan kalau saya pelayanan di daerah, ya itu misalnya 1.000-1.500 saudara. Makanya kenapa setiap kali habis ibadah saya lari. Saya ini bukan Tuhan Yesus. Tapi itu orang mau minta foto. Kadang saya mau mati saudara. Kadang saya tidak berdaya juga karena panitianya bilang, ibu kasihan loh yang datang ini mereka tuh rindu. Ya udah asal diatur ya, tolong panitia atur ya. Oh iya ya bu, kami atur bu, tenang saja tenang. Saya bilang ini ribuan loh, tenang bu, kami atur. Ya diumumin, yang mau foto sama Ibu Debbie naik ke atas mimbar. Maka 1.000 orang itu lari ke atas mimbar. Saya sudah takut nih mimbar roboh mati semua kita di sini nih. Saya dikerubungin, enggak mau diatur saudara. Ibu selfie, ibu selfie, ibu saya. Saya lari saudara, saya terobos bawah, saya menghilang, saya sudah di sana, saya sembunyi di ruangan. Yang tersisa suami saya. Maka itu ibu-ibu, enggak dapat Ibu Debbie, suaminya saja. Malah saya sibuk, saya keluar lagi cari suami saya. Karena banyak pelakor.
Ya, itu cuma saya loh. Bayangkan Yesus, saudara. Saya itu mencoba membayangkan ayat ini. Saya bilang sama suami saya, oh ya, kita aja ya kalau KKR atau di gereja. Makanya maaf saudara, seringkali saya itu bukan sombong ya. Tapi aduh ya, dikerubuti orang itu memang enggak enak. Yesus diikuti ribuan orang. Lalu dia tanya sama muridnya, siapa yang sentuh aku? Lah muridnya bilang dia aneh enggak? Ya aneh lah, semua orang sentuh kamu. Yesus bilang, tapi ada satu sentuhan yang berbeda. Dia menyentuhku dengan iman sehingga ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Wow. Saudara, sentuhan. Banyak orang ikut Yesus sekarang berbondong-bondong. Tapi tidak semua mengalami kuasa Tuhan. Tidak semua mengalami mujizat Tuhan. Padahal berbondong-bondong ikut Yesus, KTP-nya Kristen. Kristen keras. Tapi yang mengalami kuasa Tuhan. Kita nggak bisa bohongi Tuhan, saudara. Ya, nggak bisa bohongi Tuhan. Hanya orang yang menghampiri dia dengan iman. Yang berkenan kepadanya. Tuhan bilang loh, perempuan itu Yesus enggak doakan loh. Dia enggak bilang gini, aku mau ketemu Yesus nanti kalau ketemu minta ditumpang tangan. Ya pasti sembuh aku kalau Yesus tumpang tangan. Makanya saya kadang kalau orang datang, Bu doain Bu. Saya ini sudah ditumpang tangan sama pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini, pendeta itu. Terus enggak sembuh-sembuh, makanya saya mau ketemu Bu Debbie. Kayaknya kau harus ditumpang kaki. Saya bilang, ya enggak usah minta tumpang-tumpang tangan pendeta. Kau datang temui Tuhan secara pribadi. Masuk di kamarmu, tutup pintu. Sebab persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Kau menangis di kaki Tuhan, minta dia datangi engkau secara pribadi. Hanya orang-orang yang punya hati, sama-sama semua ngikut Yesus loh. Tapi perempuan ini, makanya ketika ketemu, Yesus bilang, siapa yang sudah menjamah aku? Perempuan ini takut. Dia bilang, aku Tuhan. Dan dia merasa saat itu pendarahannya berhenti. Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus gak ngomong gini, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. No, imanmu yang menyembuhkan engkau. Saudara, sampai di mana kadar iman kita hari-hari ini? Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Nikodemus dia mempertaruhkan kedudukannya, jabatannya, nama baiknya. Bahkan semua orang akan membenci, bahkan bisa membunuh dia loh. Kalau ketahuan. Pelan-pelan malam-malam dia datang menjumpai Yesus cuma untuk apa? Menyatakan iman percayanya kepada Tuhan. Dia bilang apa? Engkau sungguh-sungguh orang yang diutus Allah. Sebab tidak mungkin engkau melakukan semua itu kalau engkau Tuhan tidak menyertai, Allah tidak menyertai engkau. Saudara. Dan apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus? Yesus menjawab dia begini. Ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus ayat yang keempat kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Masa dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya lalu dilahirkan kembali? Nikodemus seorang pengajar. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Tapi ternyata pemikirannya, apa yang ada dalam hatinya itu sangat dangkal. Masa dia jawab Yesus, masa orang udah tua masuk lagi ke rahim? Saudara, untuk bisa memahami perkara-perkara rohani, kita harus berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan harus dilahirkan kembali. Kenapa? Karena pada waktu manusia dilahirkan ke dalam dunia, kita ini adalah daging. Karena semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, gambar diri Allah dalam diri kita itu rusak. Setelah kita lahir, kita menjadi dewasa, kita harus dilahirkan kembali. Roh kita harus dihidupkan. Karena yang terutama dari manusia itu manusia rohnya. Karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat loh, daging dan darah ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Makanya jangan mati-matian untuk ngurusi daging terus. Amin. Kok enggak ada amin?
Ya, kita ini yang tiap hari kita urus apa? Daging terus. Cantik boleh. Ada orang tiap hari ke salon. Ya, ngurusi kecantikan terus. Jangan kau lupa urus manusia rohanimu. Manusia batiniamu itu yang paling penting. Ya, nge-gym bagus, olahraga bagus, tapi itu nggak akan memperpanjang umurmu. Engkau olahraga bukan untuk panjang umur, sebab umur itu ada di tangan Tuhan. Ya, bukan untuk panjang umur. Ingat loh saudara, kita hidup sehat baik, jaga pola makan baik, bukan untuk panjang umur, hanya untuk hidup sehat. Ya, karena hidup mati ada di tangan Tuhan. Hari-hari ini kita dengar berita ada nyamuk yang akan dilepas. 60.000 benih nanti dilepas di sini. Nyamuk buatan. Ya, tapi akan berakibat fatal gini. Belum selesai nyamuk, sudah ada lagi hama kutu busuk. Ini lagi heboh. Ya, sudah menjalar sampai ke Singapura hari-hari ini, di hotel kutu busuk, di tempat tidur, di karpet, di sofa, kutu busuk semua. Lalu orang ketakutan, Bu, bagaimana pendapat ibu soal nyamuk ini, Bu? Bahaya ini, Bu. Saya jawab, kalau belum waktunya mati, kau ndak mati. Biar digigit nyamuk itu 1000 kali, kau ndak mati. Ndak usah takut. Kalau sudah waktunya mati, tidak usah tunggu kau digigit nyamuk. Lagi nonton TV bisa mati. Lagi tidur juga bisa. Kalau sudah begitu, apa sih yang kita mau takutkan lagi? Kasihan banget ya orang hidup punya iman sama Tuhan kok takut mati, takut ini, kutu busuk takut. Semua takut, saudara. Tapi bikin dosa tidak pernah. Itu yang membawa kematian dalam kekekalan. Dosa itu yang harus, jangan kau bikin dosa terus. Amin. Ya, hidup kudus, hidup benar enak. Kapanpun dipanggil Tuhan siap kita. Mau mati kapanpun enak. Kurangi dosa. Ya, enggak usah marah-marah. Jangan selingkuh, jangan homo. Ya, yang perempuan-perempuan jangan jadi ani-ani. Tahu nggak ani-ani? Pelakor. Ya, pelakor hedon, jadi simpenan tuh ani-ani. Ya, naik mobil mewah, bikin status businesswoman. Saya tahu ada ani-ani saudara simpenan. Dia naik mobil mewah, tulisannya gini, memang ya usaha itu tidak membohongi hasil. Dia foto mobilnya saudara. Tuhan juga tahu kau ani-ani. Nggak usah kau bikin status begitu. Tuhan tahu hidup kita. Makanya Yesus bilang kepada Nikodemus, kalau kau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak melihat kerajaan Allah. Mau saudara rajin ke gereja, mau kita berdiri di mimbar, saya selalu bilang, buat kita hamba Tuhan, pemusik, WL, singers, kita ini berdiri di sini ndak auto masuk surga langsung, ndak. Kita pun harus berjuang. Rasul Paulus itu loh bilang, aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Loh, Rasul Paulus takut loh ditolak Tuhan. Orang Kristen sekarang enggak, semua karena kasih karunia. Tidak apa-apa saudara, keselamatanmu tidak akan hilang. Biar kau homo, kau bencong, kau pelakor, kau pelacur, tetap aja Tuhan mengasihimu karena kasih karunia. Pret, bertobat loh, jangan mau disesatkan. Kalau kau menghargai, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, kata Alkitab. Baca tuh ayat-ayat dalam perjanjian baru. Jangan bilang itu Debbie Basir kan pendeta perjanjian lama, sukanya khotbah tentang hukum Taurat, mati, penghukuman, kutuk. Loh itu ada dan terjadi. Ya, jangan sampai kita menyesal nanti ketika Rasul Paulus tuh loh. Kurang apa dia? Dia bilang aku setiap hari berada dalam bahaya maut karena nama Yesus. Karena nama Yesus loh. Berada dalam bahaya maut. Aku karam kapal, di penjara, dirajam batu, aku disesah, aku dianiaya karena nama Yesus. Tapi dia bilang apa? Aku berusaha melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku beritakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Loh, kita ini sama Rasul Paulus lebih hebat mana? Pelayanannya, pengabdiannya. Kita nih gak ada apa-apanya sama Rasul Paulus kan. Lah Rasul Paulus sekelas dia takut ditolak. Kok orang Kristen nih
enak-enak ya. Karena ada kasih. Aduh saudara, jangan sampai kita ini tersesat. Berjuang sampai di garis akhir. Bukan orang sembarangan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Yesus bilang kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya Yesus saudara? Jawab Yesus, dia berkata kepadanya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita semua terlahir dalam daging, kebinasaan. Bahkan Alkitab berkata kita sudah dikandung di dalam dosa. Karena itu tidak ada satu manusia pun yang tidak ada di bawah kutuk dosa. Kita perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Supaya manusia roh kita dihidupkan kembali. Barulah kita bisa menangkap hal-hal rohani yang dari Tuhan. Kalau enggak, engkau enggak ngerti saudara. Kita lihat bersama 1 Korintus apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita buka 1 Korintus pasal yang kedua saudara, ayat yang ke-13 mulai. 1 Korintus 2 ayat 13. Apa yang Rasul Paulus katakan saudara? Ya, baca bersama 1, 2, 3. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saudara bayangkan, setiap orang yang melayani Tuhan, kita orang Kristen, roh itu harus hidup. Supaya roh itu dapat mengajarkan sesuatu yang dari Allah kepada kita. Lah kalau roh kita mati, ayat berikutnya berkata begini saudara, baca bersama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tetapi apa? Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Banyak hari-hari ini orang Kristen, bahkan para pelayan Tuhan, mereka bisa berdiri di mimbar ini. Tetapi ternyata mereka rohnya masih buta. Karena itu dia nggak bisa menangkap sesuatu yang ilahi. Ya saudara, bahaya loh, parah loh. Ada yang bilang sama saya gini, Bu, sekarang kecanggihan teknologi menurut pendapat Ibu gimana? Ada robot sekarang khotbah loh, AI. Robot khotbah Bu. Menurut Ibu gimana Bu? Saya bilang ya enggak apa-apa toh. Karena robot lebih kudus dari orang. Itu robot enggak homo. Itu robot enggak selingkuh. Pendeta kan banyak sekarang. Habis khotbah dia pergi ke hotel tidur sama perempuan selingkuh. Pendeta homo sekarang banyak. Robot enggak. Lalu apa yang salah? Saya bilang enggak salah. Tuhan bisa pakai keledai untuk bikin orang bertobat. Kalau dia udah enggak percaya pada manusia, Tuhan bahkan bisa pakai batu kok. Alkitab berkata di akhir zaman nanti batu-batu ini akan berbicara kepada manusia. Lah kalau Tuhan pakai robot, harusnya kita nih pendeta yang introspeksi diri. Loh kenapa ya sekarang yang khotbah robot loh? Saya tanya, kalau robot khotbah menyampaikan firman Tuhan, ada nggak orang bisa bertobat? Ayo jawab. Robot khotbah, dia sampaikan firman Tuhan, ada orang bisa dijamah Tuhan? Yang ngomong tidak angkat tangan. Yang ngomong bisa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya bingung semua nih. Iya. Lo bisa enggak saudara? Orang bertobat waktu robot khotbah? Saya jawab bisa. Sebab bukan soal siapa yang menyampaikan. Waktu orang yang mendengar itu membuka hati. Yang disampaikan adalah firman. Firman itu berkuasa. Waktu yang dengar buka hati. Dia dilawat Roh Kudus. Bukan karena siapa yang khotbah loh. Karena Tuhan lihat hatinya. Lalu dia buka hati, Tuhan aku bertobat. Misalnya robotnya bilang bertobat. Engkau yang saat ini sedang bersinah, sedang kepahitan bertobat. Tiba-tiba dia bertobat. Kan Tuhan bukan lihat robotnya. Tuhan lihat orang yang buka hati itu. Lalu Roh Kudus turun, dia mengalami lawatan Tuhan.
Loh, kita harus berjaga-jaga para hamba Tuhan sekarang. Jangan sampai Tuhan lebih percaya robot daripada kita. Karena kita sudah gak bisa menyampaikan isi hati Tuhan lagi. Khotbah dimanis-manisin supaya jemaat betah. Saudara pasti diberkati. Amin. Amin. Gak pernah disinggung tuh dosanya. Gak pernah tuh disinggung homonya. Gak pernah disinggung lesbinya. Gak pernah disinggung itu kepahitannya. Gak pernah disinggung tentang dosa. Kita harus berbicara, menyampaikan. Saya belajar tuh loh, Petrus kenapa dia berkhotbah satu kali khotbah 3.000 orang tobat. Pendeta sekarang 3.000 kali khotbah untuk untung satu yang tobat. Yang salah siapa sekarang? Ya, saya pelajari isi khotbahnya Petrus, ternyata cuma tentang apa? Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Isi khotbahnya cuma bertobat, 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 bertobat. Tapi orang kasih karunia bilang, ada ya kita ini tiap hari tobat, tobat, tobat. Dosa itu tidak ada, saudara. Dosa itu sudah dipaku di kayu salib. Yang ada itu hanya kesalahan. Jadi kalau Anda selingkuh itu hanya pret. Marah saya, marah. Ya, enak aja bilang dosa tidak ada. Ya, Yesus sudah mati bagi dosamu. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Dosa yuk. Kan Yesus sudah mati bagi dosa kita. Jangan kau bermain-main dengan kasih karunia. Sebab Tuhan melihat hatimu. Kita ini berusaha hidup benar. Tadi pagi saya sampaikan di BSD. Ya, 1 Petrus pasal 4. Rumah Tuhan yang harus pertama-tama dihakimi, kata firman Tuhan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak selamat. Apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang benar hampir-hampir tidak selamat. Orang fasik itu apa? Orang yang tahu kebenaran. Tapi pura-pura tidak tahu. Jadi dia tidak melakukan. Orang berdosa itu apa? Ya orang yang memang hidup dalam dosa. Tidak ngerti kebenaran. Tuhan itu melihat. Dan dia tahu siapa milik kepunyaannya. Makanya tidak usah terlalu pede jadi orang. Ya. Apalagi ada beberapa gereja sekarang yang kalau berdoa persembahan. Tuhan, kami bawa persembahan kami. Ketika kami bawa persembahan ini, pintu sorga terbuka. Bawanya 10.000 minta pintu sorga terbuka. Kadang-kadang saudara, kita ini kadang-kadang diketawain malaikat loh kita ini. Diketawain loh, di mana tuh hati nurani kita ya. Engkau masih hidup dalam dosa. Terus kau pikir begitu kau bawa persembahan uangmu terus pintu sorga terbuka. Emang sorga mata duitan? Hello? Dia menginginkan rohmu dalam dirimu itu dengan cemburu. Dia gak peduli dengan uangmu. Uang kita gak bisa menyelamatkan kita. Tuhan mau hidup ini loh kita beri buat dia. Roma 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Jangan main-main dengan Tuhan saudara. Ya, jangan. Temui Tuhan secara pribadi. Ya, supaya engkau bisa mengerti isi hati Tuhan. Supaya engkau bisa mengerti jalan pikiran Tuhan. Dan engkau hidup menurut kehendak Tuhan. Saya selalu ingatkan. Dengan kartu pendetamu. Engkau tidak bisa membela diri di hadapan Tuhan. Dengan jabatanmu. Dengan KTP Kristenmu. Itu tidak akan menolong kita saudara. Waktu satu saat kita akan berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Yesus bilang, banyak yang akan datang ngaku-ngaku. Yaitu tadi seperti perempuan itu. Ribuan orang ikut Yesus, semua ikut. Tapi cuma satu yang berhasil menarik kuasa Tuhan. Akhir zaman nanti banyak yang ngaku-ngaku. Tuhan, aku mengenal Engkau, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Ini pendeta-pendeta hebat. Ya. Tuhan kasih contohnya sekelas pendeta loh, bukan cuma jemaat, sekelas pendeta. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak kenal engkau. Sebab engkau pembuat kejahatan. Jadi keselamatan tuh bisa ditolak gak? Bisa, Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Pembuat kejahatan. Sebaliknya Tuhan akan berkata begini, marilah hai kamu, hamba-hambaku, anak-anakku yang setia. Marilah hai kamu yang melakukan kehendak
Bapa. Tolak ukurnya dalam hidup ini, kita ini sudah melakukan kehendak Bapa atau belum. Untuk bisa mengerti kehendak Bapa, kita harus dilahirkan kembali. Dulu ketika saya hidup dalam dosa, saya belum kenal Yesus, saya hidup bagi diri saya sendiri, saya gak peduli. Pokoknya aku dan aku. Tapi ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, yang pertama Tuhan bereskan itu dosa saya. Saya tinggalkan dosa semua, saya bertobat. Saya buang semua dosa, saya tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku. Lalu Tuhan beresi karakter saya. Dosa sama karakter itu beda. Ya, dosa itu bersinah, ya selingkuh, rokok, minuman keras. Karakter, marah, tersinggungan, kepahitan, kecewa. Itu pun Tuhan akan bersihkan. Lewat doa dan puasa saya bergumul, Tuhan saya ini orang yang pemarah. Tapi saya tahu itu tidak berkenan, Tuhan tidak berkehendak. Aku mau berubah Tuhan. Waktu kita diproses, baru setelah itu Tuhan kasih kepercayaan pelayanan. Kalau sekarang orang enggak. Masuk sekolah Alkitab aja, lulus STH bisa khotbah. Enggak peduli karakternya kayak apa. Orang melayani gampang sekarang. Ya, bisa main musik, bisa nyanyi, suara enggak fals ya. Silakan. Ada gereja tertentu malah asal bodinya lingkar pinggangnya masuk. Ya, boleh. Kalau gendut diskors. Ya, yang langsing-langsing tuh boleh naik. Sampai seperti itu. Kita menggantikan hal-hal yang rohani dengan api-api asing yang bukan dari Tuhan. Rasul Paulus dengan jelas berkata, kenapa manusia duniawi tidak dapat menerima sesuatu yang dari Tuhan. Loh tapi dia pendeta loh, tapi dia pelayan Tuhan loh, dia pemain musik, dia WL, gak peduli. Kalau engkau belum dilahirkan kembali rohmu, kau tidak mengerti hal-hal yang dari Tuhan. Rasul Paulus berkata di sini yang terakhir dia bilang, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain karena nggak bisa dilihat tuh manusia rohani di dalam. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, kita semua harus punya pikiran Kristus di dalam mengiring Tuhan. Jangan berhenti jadi jemaat. Jangan berhenti jadi orang percaya. Karena kalau level kita cuma percaya saja, kasih karunia tadi, kau satu level sama setan. Ya, di Yakobus dikatakan, engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik, tapi setan juga percaya. Jadi kalau level iman kita cuma percaya, kita satu level sama setan. Jangan-jangan setan lebih rohani dari kita. Nah, itu yang menakutkan. Kita harus terus naik ke level berikutnya. Percaya melakukan firman. Melakukan kehendak Bapa lebih spesifik lagi. Sehingga kita ini dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. Satu saat ketika Tuhan panggil kita pulang. Kita bisa berkata, ini hidupku Tuhan dan ini semua kehendak yang Kau percayakan bagiku untuk aku kerjakan. Selama masih siang, mari kita bekerja saudara. Karena kita gak tahu kapan datangnya malam itu. Malam bisa bicara tentang kiamat, malam bisa bicara tentang kematian. Jangan sombong kalau engkau merasa engkau muda. Sekarang orang muda pendarahan otak banyak, stroke karena begadang. Ternyata itu bisa ya. Ponaan saya umur 21 tahun gak bisa bangun pagi. Lumpuh, begitu dibawa ke rumah sakit, pendarahan otak 75%. Dioperasi sampai hari ini masih lumpuh, gak bisa bergerak. 21 tahun belum menikah. Itu yang dokter bilang karena banyak begadang. Makanannya enggak sehat. Begadang. Ya, hati-hati saudara. Kalau Tuhan percayakan engkau napas hidup dan tubuh, persembahkanlah hidupmu itu sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Supaya ketika Tuhan datang, kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, apa yang sudah kita lakukan bagi kehendaknya, dan kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, biar kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan kami mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ya, seperti Nikodemus mempertaruhkan semuanya. Nama baik, jabatan, semua dia pertaruhkan. Dia cuma bilang, aku pengen kenal Tuhan Yesus. Kita mau berkata di hadapan Tuhan, kami mau bilang Tuhan, sekali Yesus, kami akan tetap memilih Yesus. Apapun tantangannya, Nikodemus menjadi berani ketika dia berjumpa dengan Tuhan.
Dia nggak pikirkan apa-apa. Bahkan saudara tahu ketika Yesus akan dihujat, akan dirajam dengan batu. Ya, Yohanes pasal yang ke-7 saudara. Di sana dikatakan bahwa Nikodemus membela Tuhan Yesus. Ketika teman-temannya akan membunuh Yesus, mereka akan melempar dia dengan batu. Nikodemus berdiri dan berkata, dalam hukum Taurat, kita tidak boleh sembarang menghukum orang tanpa kita tahu benar-benar apa kesalahannya. Bahkan bukan hanya itu, ketika Yesus mati, Yesus disalib, murid-murid lari tunggang langgang. Semua bersembunyi. Petrus ditanya, kamu salah satu muridnya kan? Enggak, aku enggak kenal Tuhan Yesus. Waktu Yesus tergantung di salib, dia mati. Semua bersembunyi. Tapi orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yohanes 19 ayat 39 berkata begini. Ketika Yesus mati di salib. Yohanes 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, diturunkan dari salib. Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, dia turunkan mayat Yesus, dia mengapaninya, dibalsam dengan rempah-rempah yang dia bawa, dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Siapa Nikodemus? Seorang Farisi yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang dilahirkan kembali. Ketika semua takut mengaku Yesus, dia datang ke salib Yesus. Dia bilang, aku akan turunkan mayatnya. Dia sedang mempertaruhkan semuanya. Dia pemimpin agama Yahudi. Bagaimana kalau orang tahu dia adalah seorang pengikut Kristus? Tapi dia dengan rela hati, saudara. Tidak ada takut. Dia datang, dia bawa rempah-rempah. Dia minyaki mayat Yesus dan dengan rempah-rempah itu. Dia mengapani mayat Yesus. Biarlah setiap kita hari ini mau berkata, Tuhan, kami tidak akan pernah sangkal Engkau. Kami akan tetap mengikuti Tuhan. Kami tidak akan lari. Kami akan tetap mau berkata kami mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bangkit berdiri bersama, katakan.